Kalau dokter umum boleh nggak melakukan tindakan operasi? Pasien anak-anak tuh yang lebih susah ya, apalagi bayi misalnya datang, orang tuanya panik dan sebagainya, kita kan nggak bisa tanya bayi gitu ya, jadi kita informasi dari orang tua atau pengasuhnya. Nah itu jadi memang itulah apa ya, dokter itu kan nggak kerja, mohon maaf saya bukan bandingkan, dokter itu bukan seperti montir gitu kan, dengan apa, kendaraan misalnya kita ngapa-ngapain mungkin nggak terlalu beresiko, tapi dokter itu melakukan apapun kaitannya dengan nyawa ini. Iya, jadi harus lebih hati-hati. Pasiennya ngerasa si dokternya melakukan tindakan yang asusila misalnya kan, tapi saksinya nggak ada, dia cuma dengan pasien. Nah itu salah juga. Mungkin tadi Mbak Novi bilang harusnya kalau mau tindakan itu, apalagi tindakannya lain jenis nih, pasiennya perempuan, dokternya laki, atau dokternya perempuan, pasiennya laki, misalnya kan gitu, sebaiknya harus ada perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Iya Pun. Pemirsa, senang sekali saya bisa hadir kembali untuk Anda dalam program kita Tanya Dokter. Program ini merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Dan ternyata saya juga baru tahu nih, dalam IDI itu ternyata banyak sekali perhimpunan-perhimpunan spesialis yang ada di dalamnya. Perhimpunan dokter mata, dokter anak, kulit dan kelamin, estetik beda lagi, dan hari ini kita ketemu dengan dokter umum. Pasti sering ketemu dokter umum ya, paling sering. Beliau udah 3 kali nih jadi tamu saya di sini, ada Dokter Aditya M. Biomed. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat dok. Sehat. Terima kasih sudah hadir lagi. Terima kasih juga. Dokter Adit ini adalah sebagai sekretaris dari PDUI, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Lampung, betul ya dok? Ya. Kenalan dulu kalau gitu dengan PDUI. PDUI ini udah lama ada di Lampung dok? Di Lampung sekitar 5 tahun ya. Udah lama. Tapi sebenarnya di Indonesia PDUI sudah ada tahun 2008, jadi sekitar berapa tuh? 17 tahun ya. Di Lampung sudah 2 periode kali 3, 6 tahun ya, 6 tahun lah. 3 tahun ya, satu periodenya. Ini periode kedua. Oh, periode kedua. Siapa sekarang ketuanya dok? Kebetulan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Edwin. Dr. Edwin, oke. Dan sekarang hari ini Dr. Aditya mewakili dari PDUI. Kalau sebelumnya itu apa dok? Kita yang dengan Dr. Hidayat tuh? HKKI. HKKI itu apa tuh? Itu bukan perhimpunan dokter, tapi profesi Himpunan Kimia Klinik Indonesia. Tapi rata-rata isinya dokter juga? Oh, bukan. Oh, enggak juga. Lintas profesi, ya. Oh gitu, baiklah. Dok, PDUI ini jumlahnya banyak di Lampung anggotanya? Banyak harusnya ya, jadi gini. Nggak semuanya masuk gitu ya? Nggak semuanya masuk, apalagi semenjak Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023, profesi itu bebas. Jadi kalau dulu kan kalau dokter identik dengan ID, kan? Iya, tapi sekarang nggak, kita bebas. Jadi yang mau masuk ID silakan, yang nggak juga ya silakan aja. Jadi memang profesi ini dengan undang-undang yang baru ya kita bebas aja, termasuk tentunya dengan PDUI. PDUI ini ya ada yang mau masuk gabung, ada yang enggak. Jadi gini Mbak Novi, di Indonesia sekitar ada 200.000 lebih dokter ya. Sekitar 80%-nya itu dokter umum. Banyak banget sih, itu banyaknya ya. Artinya ya, sekitar spesialis itu 20-25% lah sekarang ya. Di Lampung sekitar ada hampir 3.000, sekitar 2.600-2.700 dokter selampung. Selampung yang dokter umum? Dokter umumnya sekitar 2.400. Belum lagi setiap tahun nambah lagi gitu kan? Tapi spesialis juga nambah juga. Nambah juga, oke dokter. Dan PDUI ini apa dok misalnya agenda utamanya ada nggak tuh kalau di Lampung? Jadi niatnya membuat menghimpun dokter-dokter umum itu kan karena memang kita komunitasnya paling banyak nih daripada spesialis, tapi kan jujur saja perhimpunan dokter spesialis lebih duluan tuh adanya. Kan gitu. Kalau ID kan tahun 1950, kemudian yang Mbak Novi bilang misalnya penyakit dalam itu sekitar 5-6 tahun kemudian itu anak gitu ya, bedah dan sebagainya. Nah, dokter umum nih belum ada perhimpunan. Jadi tahun 2008 digagas gimana nih, karena memang ternyata kan banyak juga permasalahan teman-teman dokter umum ini. Kemudian istilahnya itu kan kalau spesialis itu kan kayak
apa ya, pilihan hidup setelah jadi dokter nih. Ya, Ada betul. yang mau jadi spesialis, mungkin passionnya, ya modalnya dan sebagainya. Kebetulan mungkin juga disekolahkan dan sebagainya. Tapi ada tetap yang seperti saya nih, jadi dokter umum. Kenapa dokter nggak pengen ambil spesialis? Alasannya Kepo banyak. ya. Iya, banyak sih teman-teman yang, tapi terus terang saja mungkin seperti yang kasus yang sekarang lagi ramai di Indonesia ya, karena memang biayanya mahal juga. Biayanya untuk jadi spesialis itu kita tidak boleh praktek kan, kalau lagi pendidikan itu Berapa tahun tuh dok? 4 sampai 5 tahun tuh. Dan itu keluar duit terus ya? Iya. Oke deh, kita udah kenal apa itu PDUI. Ternyata di Lampung banyak sekali dokter yang di bawah himpunan dokter umum ini, tapi ada juga yang nggak masuk ke situ gitu. Jadi bebas aja mau pilih organisasi yang mana gitu kan. Dok, hal yang paling dokter yang paling akrab dengan masyarakat adalah dokter umum menurut saya. Iya, harusnya kan? sih. Sakit gigi, nggak langsung ke dokter gigi, ke dokter umum dulu, oke kan? Karena ada juga yang dokter umum bisa kalau sakit giginya nggak harus ada tindakan apa-apa, bisa demam, panas tinggi, banyak sakit kepala dan lainnya pasti ke dokter umum, gitu kan? Benar nggak dok? Betul. Nah terus gini, kapan sih pasien itu disarankan seharusnya datang ke dokter spesial? Iya. Jadi mungkin ini juga edukasi ke masyarakat ya. Kita itu kompetensi itu kan sudah punya ranahnya masing-masing ya. Nah di PDUI sendiri mungkin sebelum ke yang pertanyaannya Mbak Novi tadi, di PDUI sendiri itu macam-macam dokter umum tuh. Seperti saya dokter umum yang kerja di lab, ada dokter umum yang misalnya kerja di kehakiman misalnya, ada dokter umum yang di lapas misalnya ya, ada dokter umum yang kerja di dunia transfusi darah. Nah itu kan tugas pokok. Nah kadang-kadang kan teman-teman tuh nyambi nih Mbak Novi, sore atau pagi ya praktek umum. Nah itu memang yang Mbak Novi lihat, dokter umum itu kan yang paling banyak di mana-mana ya. Jadi dia bermodal misalnya klinik, sekarang tempat praktek sendiri, akhirnya dia membuka praktek umum namanya dokter umum. Nah yang datang juga macam-macam kan. Kadang-kadang pasien juga kan nggak tahu nih ini sudah harus ke spesialis atau enggak. Memang sewajarnya sih memang kalau sakit, kalau bukan saya membela dokter umum ya, kalau datang ke dokter umum dulu kan akan terseleksi nih. Oh ini kemampuannya sudah harus ke dokter spesialis penyakit dalam misalnya ya. Oh ini dokter anak gitu ya. Kemudian oh ini harus ke dokter bedah dan sebagainya. Nanti kita istilahnya itu secara umum dulu gitu ya. Nah, terus memang kadang-kadang kalau memang yang emergensi sih bukan ke dokter umum atau dokter spesialis. Kalau saran kita sebaiknya mungkin ke unit gawat darurat. Malah. Iya. Kan apalagi yang mengancam jiwa ya. Ada yang luka, yang berat, sesak napasnya luar biasa dan sebagainya. Itu tanda-tanda yang bahaya, sebaiknya sih ke UGD. Jadi kalau UGD itu semuanya dokter umum ya dok? Nggak ada yang spesialis ya? Enggak. Jadi di UGD itu dia akan terbagi lagi nih Mbak. Jadi kalau pasien masuk, itu di UGD itu ada namanya triase ya. Jadi triase itu dokter umum biasanya. Dokter umum yang akan melihat oh ini kasusnya kemana. Nanti di UGD sendiri akan dibagi-bagi lagi. Nah itu akan biasanya apalagi rumah sakit kayak Rumah Sakit Abdul Muluk itu rumah sakit pendidikan biasanya mereka sudah punya misalnya yang dinas di UGD spesialis anak ada. Penyakit dalam ada dan sebagainya. Jadi misalnya itu akan tertangani dulu kan yang emergensinya sudah tertangani. Oh ini harus rujuk ke dokter jantung nih misalnya. Nanti di UGD juga sudah ada namanya ruangan-ruangannya. Jadi memang sebaiknya kalau kita mulai ada keluhan sakit ke dokter umum dulu, intinya gitu ya dok ya. Jangan kan kadang-kadang kayaknya gue sakit jantung nih langsung. Ada kan yang begitu kan? Spekulasi sendiri itu. Apalagi sekarang ya terserah pasien sih, kita kalau memang mau langsung dia ngerasa, apalagi kalau pasien penyakitnya berulang ya Mbak. Baru itu ya memang kan dia udah lebih ya sekarang kan saya harus bilang itu selera. Selera artinya juga pasien nyamannya dengan siapa ya monggo saja. Kemudian juga sekarang kan dokter spesialis juga kan buka praktik juga. Jadi ya nggak apa-apa masyarakat lah. Tentunya memang ada
ada harga yang mungkin dibayar lebih dari dokter umum, itu suatu yang wajar lah menurut saya. Kalau di puskesmas itu apakah ada pembagiannya tuh dokter umum itu di puskesmas itu apakah hanya ada dokter umum atau spesialis juga? Biasanya dokter umum. Biasanya kan di puskes itu kalau nggak dokter umum, dokter gigi. Ya, dua itu. Jadi memang termasuk misalnya beberapa puskes sekarang ada istilahnya puskesmas rawat inap. Ya, dia punya konsultan biasanya Mbak Novi. Dan dokter spesialisnya nggak stay di situ. Nanti misalnya ada yang mau melahirkan nih, puskesmasnya, oh ini melahirkannya yang sulit misalnya ya. Nah, itu akan dihubungi dokter konsultan obgyn-nya yang akan datang ke situ misalnya gitu. Sih. Obgyn, apa tadi? Obgyn. Kebidanan. Ya. Oke. Saya sempat dengar juga loh tentang obgyn itu. Itu kebidanan, bukan dokter ya dok ya? Dokter. Oh, dokter tapi kebidanan. Obgyn itu dari singkatan obstetri ginekologi, jadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Gitu. Kalau dokter umum boleh nggak melakukan tindakan operasi? Ini yang lagi rame nih ya. Iya. Apalagi gini, sorry. Ini tercetus dari Bapak Menkes sendiri ya. Saya tahu juga sejarahnya, beberapa senior cerita dulu dokter umum prakteknya mungkin di terpencil ya, yang jangankan dokter spesialis, dokter umum aja cuma satu-satunya dan sebagainya. Apalagi misalnya kayak kasus kemarin yang lagi viral, ada kasus di pesisir barat ya, pasien yang mau melahirkan ya digotong-gotong harus bawa ke rumah sakit yang melewati segala macam. Ya memang mau nggak mau ketemu dokter umum tuh. Iya kan? Ya memang saya sendiri, saya jujur saya dokter umum, saya dokter umum tamatan tahun 97 ya, 97. Dan saya tugasnya nggak di terpencil amat, saya tugas di Puskesmas Karanganyar di Lampung Selatan, kan ke Bandar Lampung nggak terlalu jauh, jadi memang aksesnya mudah lah, masih mudah masih ya. Lah ya. Jadi kalau saya zaman itu memang saya bisa tangani kasus-kasus yang biasa-biasa saja, misalnya yang kompetensinya dokter umum saya akan tangani. Tapi kalau memang yang menyangkut, oh ini tadi termasuk yang Pak Menteri misalnya dokter umum ini harus dioperasi nih di seksiu, saya nggak berani. Bukannya karena memang puskesmas tempat saya tidak punya fasilitas kan. Kalau yang di seksiu itu kan misalnya butuh alat khusus ya, terutama anestesinya. Masa bedel perut ibu terus ibunya nggak dibius. Nah itu kan ya mungkin zaman dulu senior kami ya itu tidak ada pilihan lain gitu ya, pasiennya daripada kenapa dan memang harus kan memang persalinan itu kan memang apa ya uniquely lah, jadi kasus per kasus tuh nggak bisa disamakan jadi kalau memang daripada ibunya meninggal perdarahan hebat dan sebagainya ya mungkin tindakan-tindakan seperti itu menurut saya memang zaman itu masih dibenarkan. Tapi kalau zaman sekarang di era yang mohon maaf ya Mbak, dokter juga kan perlu dilindungi juga nih ya. Misalnya seksiu, ya kalau misalnya selamat, terus kalau misalnya terjadi apa-apa, keluarga pasien bisa menuntut dong. Nah, jadi memang itu yang menurut saya menyambut baik sih wacana seperti itu. Cuma menurut saya tidak sesimpel itu di lapangan. Jadi memang harus dibicarakan kompetensi apa sih dokter umum itu bisa ditambahkan. Misalnya yang kayak obgyn itu menurut saya nggak sesimpel itu, karena begini misalnya ada pasien memang perlu seksiu, cuma peralatannya, biusnya gimana misalnya ya. Walaupun dokternya bisa, tapi tidak didukung dengan peralatan gitu ya. Kebanyakan begitu kan. Saya puskesmasnya nggak, yang saya bilang tadi puskesnya kan nggak terlalu terpelosok juga Cuma saya tahu kapasitasnya apa, peralatan yang dipunya puskes waktu itu nggak mencukupi. Jangankan seksiu ya, misalnya pertolongan persalinan, misalnya kayak zaman dulu kan ada namanya forceps. Jadi kita bisa nolong seperti bidan itu, si kepala bayinya kita diajarkan jadi dokter umum, tapi forcepsnya nggak ada. Itu mau pakai tangan kan nggak mungkin misalnya. Jadi memang tidak antipati sih, kita senang, apalagi saya dokter umum mau dikasih tambahan kompetensi ilmu, ya. Nah pertanyaan berikutnya, kira-kira dokter obgyn-nya bersedia nggak tuh? Ini kan menyangkut
periuk nasi juga. Oh, ini masuk ke wilayah sini nih. Gitulah kira-kira ya, Dok ya. Betul. Tapi gini, Dok. Ini kan masih dalam wacana, Dok ya. Iya. Tapi lebih ke mana nih para dokter umum? Lebih oke sebenarnya. Dokter itu kan apa ya? Sebenarnya kan kita tadi yang paling penting itu kan lihat apa kebutuhannya. Kemudian mungkin sebaiknya di mapping sih. Di mapping misalnya di Lampung aja lah. Kita mulai dengan Lampung. Lampung ada 15 kabupaten kota dengan berapa ratus kecamatan misalnya ya, dan dengan ribuan desa. Nah, kira-kira akses yang puskes misalnya ya, memang sangat sulit untuk ke rumah sakit rujukan. Nggak salah juga kalau misalnya dokter umumnya dilatih secara apa ya, mungkin terjadwal misalnya ya, itu dokter umum, karena mungkin nah dokter umum tuh permasalahan berikutnya kan kadang-kadang dokter umum itu kan dokter yang baru tamat, sedang meniti karir, tapi dia mungkin punya cita-cita mau jadi spesialis. Dia datang ke suatu tempat 2 tahun 3 tahun dia di situ, dia akan pergi lagi tuh. Nah itu kan nggak mungkin stay di situ. Misalnya ya, jadi memang bukan mendukung atau tidak mendukung program tersebut, menurut saya harus lebih komprehensif dibicarakan. Lebih jelas lagi, mungkin misalnya udah dikasih ilmu, tapi menerapkannya prakteknya nanti ini lihat sikon gitu ya, misalnya. Kalau nggak kepepet banget jangan gitu ya. Ya, jangan apa-apa. Ya kayak gini, Dok, seperti yang dokter tadi singgung di daerah pesisir barat Waihara itu kan viral tuh, memang di situ aksesnya susah gitu. Kita dapat berita beberapa kali tuh dari kontributor kita bahwa orang sakit parah digotong-gotong, di perjalanan meninggal, pulang lagi. Kan miris kan begitu. Betul, saya sampai merinding tuh. Nah, mungkin dalam kondisi seperti itu dibolehkan kalau dokternya melakukan dan memang dokternya dilatih. Jadi kan pertanyaan berikutnya, Fakultas Kedokteran yang sekarang menghasilkan dokter umum itu apakah sudah juga menambah itu waktu mereka pendidikan gitu dong ya, karena memang waktu setelah pendidikan kan dokter umum itu biasanya ada namanya program internship magang. Jadi dia magang di puskes, di rumah sakit selama setahun sampai dia merasa siap untuk dilepas secara praktek mandiri. Nah, kira-kira pendidikan 6-7 tahun itu tambah internship, punya nggak kompetensi untuk bisa seksiu tuh misalnya. Jadi memang masih perlu pembahasan lebih dalam lagi tentang tapi itu. Artinya gini loh, ID itu jangan di framing tidak setuju menganggap itu sesuatu yang apalah namanya, enggak lah. Kita realistis juga jangan lupa tadi yang saya sebutkan awal, perlindungan hukumnya. Jangan-jangan nanti mohon maaf, kadang-kadang kan kita dokter juga kan perlu maksudnya baik, membantu, tapi misalnya berujung nanti tuntutan dan sebagainya kan kasihan juga. Kalau dia malah praktek beda lagi. Beda dong. Beda lagi kalau itu kesalahan dalam dia punya niat untuk bertindak yang di luar kemampuan dia ya. Tapi kalau ini kan wacana yang dikemukakan oleh Pak Menteri, ada dari anggota DPR juga, bahwa ini kan share kompetensi, kami sangat senang. Jadi bukan cuma dokter objin ya, dokter bedah, mungkin tindakan-tindakan bedah yang mungkin bisa di-share dengan dokter-dokter umum yang memang sering ditemukan di lapangan, why not lah. Iya, oke. Lihat sikonnya lah intinya gitu ya. Oke dok, terus gini dok, pengalaman dokter selama 25 tahun ya? Lebih ya, hampir 30 ya? Itu kasus terberat dalam melayani pasien itu apa dok? Biasanya kan kita lihat tuh pasien-pasien emergensi yang terutama kasus jantung. Jadi kan kita ngeri. Jadi memang jantung itu kan sesuatu yang kita dokter umum kan sangat terbatas pengetahuannya, unpredictable lah. Kalau misalnya kita dengar, kita nggak punya EKG, kita cuma mengandalkan stetoskop. Oh ini kayaknya jantung nih, kayaknya kan kita mastiin. Nah itu yang kita harus harus segera ditangani, harus segera dirujuk. Apa yang kita bisa kerjakan di sarana tempat kita praktek. Saya beberapa kali dulu, karena saya kebetulan juga praktek di daerah dekat itu ya, dekat perkebunan. Jadi kadang-kadang pasien-pasien dari PTP N7 waktu itu, kalau dia sudah bermasalah, artinya kan dia di kliniknya PTP itu dengan bidan, dengan perawat. Saya cuma puskesmas yang terdekat, biasanya kan artinya
saya kalau sudah ada rujukan dari, artinya mereka sudah kapasitasnya bidan dan perawat tuh menurut saya, apalagi yang sudah terlatih kan sudah lumayan baik. Nah, kalau dia ngerujuk, saya harus lebih aware nih. Ini harus, oh ini mungkin memang butuh bantuan banget nih kalau udah begitu. Kalau yang ringan-ringan saja harusnya sudah selesai dengan mereka kan. Ya, jadi memang apa ya, kewaspadaan dan ke apa ya, kita kapan waktunya kita nangani sendiri, kapan kita segera merujuk, oh ini nggak segera tapi kita harus siapkan dulu kan. Kadang-kadang kan pasien itu kita stabilkan dulu, misalnya kita pasang infus, dia sudah oke, dia sudah stabil, baru kita rujuk. Jangan tak seperti yang Mbak Novi bilang tadi, main rujuk aja, nggak ada persiapan di jalan ya meninggal dong. Nah, itu kan kasihan. Dok, sebenarnya kalau tahapan apa ya, protap ya, tahapan dokter melayani pasien itu urutannya apa, Dok? Ya, yang pertama kan itu ada yang nggak pakai diperiksa, langsung kasih resep. Mungkin dokter, ini mau sakit ini langsung aja kasih. Itu gimana, Dok? Waduh ya. Ya ini ya, yang liga artis. Sebenarnya pasien itu kita harapkan dan juga memang apa, dokter yang baik akan misalnya nanya orang, kalau dia nggak emergensi ya, pasien datang kita tanya dulu dong, pasien keluhannya apa. Nah kita akan berfokus dengan keluhannya, kemudian kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik lah paling nggak. Oh dok, saya nyeri dada misalnya, pasien udah bilang nyeri dada, kita jangan dulu periksa yang lain dulu dong, langsung ke dadanya dong ya, dadanya. Oh ternyata mungkin dia bilang dada, oh ternyata mungkin misalnya kayak di lambung ya, oh nggak terlalu emergensi, tanda-tanda sesaknya nggak ada dan sebagainya. Oh kita bisa lihat yang lain dan sebagainya. Nah kalau pasien anak-anak tuh yang lebih susah ya, apalagi bayi misalnya datang, orang tuanya panik dan sebagainya, kita kan nggak bisa tanya bayi gitu ya, jadi kita informasi dari orang tua atau pengasuhnya. Nah itu jadi memang itulah apa ya, dokter itu kan nggak kerja, mohon maaf saya bukan bandingkan, dokter itu bukan seperti montir gitu kan, dengan apa kendaraan misalnya kita ngapa-ngapain mungkin nggak terlalu beresiko, tapi dokter itu melakukan apapun kaitannya dengan nyawa ini. Iya, jadi harus lebih hati-hati. Oke. Terus gini, kalau kita kayak saya nih punya kenalan dokter banyak gitu, tiba-tiba saya ada keluhan apa, saya via telepon aja dikasih resep, boleh? Sekarang beli ini gitu, tapi kalau 3 hari nggak sembuh, lu harus datang ke dokter lagi gitu tuh. Ya itu masih bagus sih menurut saya ya. Sekarang kan tanya Google. Tanya Google kira-kira sakitnya ini, oh mungkin ini ya, mungkin kan. Jadi lebih ini lagi tuh menurut saya. Kalau saya itu sudah baik, artinya kan adalah interaksi dokternya kan. Kalau di telepon kan nanya, oh ini keluhannya ada apa? Ini enggak gitu ya. Kalau ini misalnya nih ada, dok saya diare dok misalnya ya, gini muntah nggak, misalnya terus lihat nggak diarenya misalnya kan, ada bau apa misalnya, itu kan sesuatu yang menurut saya bagus sih, nggak apa-apa. Apalagi sekarang ini loh Mbak, sekarang eranya dokternya yang pakai dunia maya, online, bisa konsultasi online, bisa online dan segala macam, akhirnya obatnya juga dikirim tuh. Iya betul. Sekarang sih memang lebih, eranya begitu. Udah sudah begitu ya. Tapi jadi mengurangi kerjaan dokter nggak nih? Iya. Udah jadi jarang, pasiennya jadi berkurang nggak tuh akhirnya? Jadi memang ya kalau saya ngerasa sekarang kadang-kadang, apalagi saya di lab tuh, pasiennya tuh kadang-kadang cuma minta apa ya? Dia sudah banyak baca, dia tinggal mutusin nih, dok. Saya ini gini, saya udah tanya atau sudah baca segala macam, terus saya obatnya ini, bener nggak dok? Tapi jadi, udah dilakuin dulu udah dulu. Jadi memang ya nggak apa-apa juga, jadi memang apa ya welcome to new era nih, harusnya benar-benar luar biasa. Jadi kita juga nggak boleh juga antipati yang dengan begitu ya, dokter juga harus ngelihat sesuatu. Ya masyarakat sekarang makin terbuka, makin bisa mengakses gitu ya, orang tanya apa aja dengan dokter-dokter yang sifatnya apa ya, kayak mohon maaf saya sebutin misalnya dok apa gitu kan, halo dok segala macam. Nah itu kan terus kita dibandingin gitu kan, jadi ya nggak apa-apa juga, ya welcome aja. Ya udahlah, udah eranya seperti itu, tinggal nanti bagaimana menunjukkan kompetensi kita. Iya. Terus gini, kenapa ya dok, kalau kita ke dokter umum nih terutama, dikasih obat untuk 5 hari gitu biasanya?
Kenapa ada batas waktu begitu, Dok? Jadi Nanti biasa, datang lagi ya? nggak Gitu, mesti, Dok? nggak Nggak mesti. harus ya? Kalau saya nggak. Jadi kalau saya biasanya ngelihat pasiennya, keluhannya gitu. Nah, kalau yang begitu biasanya kita ngasihnya antibiotik, Mbak Novi. Oke. Nanti kita kasih antibiotik, kita curiga nih infeksi nih. Infeksinya bakteri. Nah, itu juga nih bakteri, ini harus dikasih antibiotik. Biasanya antibiotik itu 5 hari. Nah, kita harapkan sih 5 hari kontrolnya itu, kalau saya nggak datang nggak apa-apa Bu, tinggal telepon, tinggal WA, misalnya, udah oke Dok, ini udah nggak apa-apa. Nah, cuma memang permasalahannya, mohon maaf, misalnya pasien itu beli sendiri, ya. Nah, kita mengalami nih Mbak Novi sekarang itu. Saya kebetulan kerjanya di lab, banyak banget antibiotik itu pasiennya sudah resisten. Jadi kemarin kita sangat longgar, orang bisa ke apotik beli antibiotik ini, antibiotik itu. Cara pemakaiannya yang nggak benar, kemudian mungkin dosisnya kurang dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang kita memanen kelakuan kita yang kemarin, dan sekarang banyak banget pasien itu yang resisten. Jadi sekarang kalau rumah sakit itu ngerawat pasien kan biasanya ini kok ada luka, ada nanah segala, terus dikirim ke saya nih, terus kita melakukan namanya kultur sensi. Jadi kita masukkan suatu pemeriksaan ya, di agar untuk pemeriksaan, terus kita biarkan dalam waktu tertentu, nanti yang ada yang tumbuh, nah kita lihat, ini bakteri ini. Nah, bakterinya terus kita cobakan dengan antibiotik yang kita punya nih. Nah, kalau dia nggak mempan, istilahnya itu dia resisten. Nggak usah lagi dikasih itu, akan mubazir. Percuma aja gitu ya. Tapi juga ada yang sensitif. Sensitifnya juga macam-macam. Ini yang memang sekarang sih begitu maunya. Cuma kan dia, mohon maaf, perlu waktu. Nah, pasiennya kadang-kadang kan ya berapa hari itu bisa sampai seminggu. Jadi memang tantangannya. Kelakuan kita zaman dulu, yang kebiasaan zaman dulu ya. Minum antibiotik yang nggak sesuai aturan, kemudian sehingga sekarang banyak kuman penyakit di lingkungan kita yang kebal. Di samping itu juga gini Dok, banyak sekali obat yang beredar yang manfaatnya sama tapi dengan merek yang beda. Itu misalnya kalau dia minumnya satu itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang Mbak Novi sebutin itu persis, minumnya sampai 3 macam nama dengan fungsi yang sama, itu yang saya bilang itu ya kalau dokter yang mempraktekkan itu namanya malpraktek lah. Ya? Iya. Sama gini juga nih, ada dokter-dokter tertentu yang kasih obatnya apa sih, kalau obat generik ya, kalau yang murah tuh ya. Tapi ada yang kasih obat mahal. Kenapa? Apa bedanya itu, Dok? Ya sebenarnya kalau kita tuh sudah yang tadi ya, selera, ya, pengalaman, ya pengalaman dokternya. Kalau apalagi kalau saya kan sekarang kalau pasien itu kita lihat kemampuannya juga, gitu kan. Kasihan dia sudah harus bayar dokter, harus beli obat juga, gitu ya. Kita juga, dan kalau saya biasanya nanya, Bu, sudah pernah minum obat apa aja? Kalau dia sudah minum obat yang apa ya, yang tidak generik, yang sudah biasa banget, yang high dose dan sebagainya, ya kita juga bukannya ini takut juga kalau cuma dikasih yang kurang dan sebagainya. Jadi nggak ngaruh dia ya? Kalau dia baru nggak pernah Dok minum obatnya, nggak pernah, udah kita. Gitu. Kalau saya udah generik aja. Karena kalau udah terbiasa dengan obat yang mahal tadi, dia dikasih generik katanya nggak mempan gitu Dok ya? Iya. Biasanya. Ya? Bukan, jadi memang karena kan gini, suka atau tidak suka, memang kan pasien yang saya tuh sering bilang, Dok, saya tuh biasanya pakai ini. Saya bilang, pernah nggak pakai yang generik? Jangan Dok, saya nggak mempan kok. Jadi dia sendiri yang bilang, kita nggak usah kasih. Itu karena saking seringnya udah berobat tuh, jadi dia tahu ya. Betul. Oke Dok, kita udah hampir selesai waktunya, tapi ada yang saya pengen tanyain. Boleh tahu nggak sih Dok, kalau isi sumpah dokter itu poin-poinnya apa aja Dok? Itu ada namanya, poin-poinnya. Dulu sekali mungkin sejarahnya itu sumpah Hippocrates ya. Jadi bapak kedokteran modern yang di Yunani itu, dia punya sumpah untuk murid-muridnya itu. Jadi misalnya akan menghormati manusia itu mulai dari masa pembuahan. Maka itu kan nggak boleh tuh dokter misalnya aborsi dan sebagainya, karena dia dari disumpah loh itu, pakai kitab suci istilahnya itu, dan mempertaruhkan kehormatan itu ada 12 macam. Saya hafal banget sih nggak, misalnya itu tuh.
dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tadi tuh, misalnya asusila ya, karena kan itu ada poinnya di situ dok. Ada, Okay. ada. Jadi kemudian dia dengan sejawatnya dia nganggap teman-teman dokternya, perawat dan sebagainya itu seperti saudara. Tapi dokter juga punya kewajiban terhadap masyarakat itu menyimpan rahasia dan sebagainya. Kemudian tadi kalau Mbak bilang yang tadi yang masalah moral tadi kan memang karena kita terus terang saja dari awal pendidikan itu sudah diberitahu memang kita itu harus punya standar moral yang baik ya, karena pasien itu kan mohon maaf akan sangat menyerahkan kepercayaannya, berharap kesembuhannya dari dokter itu. Kemudian mungkin karena sesuatu dan lain hal untuk pemeriksaan, mungkin dia juga akan kehormatannya dalam tanda kutip kan, misalnya kita harus buka, kita harus pegang dan sebagainya. Jadi memang harus benar-benar standar moralnya menurut saya harus terjaga, dan juga kita punya tadi jadi dokter itu sudah disumpah, nggak boleh sembarang, apalagi punya niat-niat yang tidak baik ya. Sebenarnya itu kembali ke karakter sih dok ya. Betul. Tapi waktu mau masuk ke dokter, maksud pada saat selesai kedokterannya itu apakah tidak ada uji psikis atau gimana, itu udah nggak ada lagi dok ya? Yang ada itu kalau dia mau ngambil spesialis. Jadi kalau dokter kan seperti itu ya, untuk jadi insinyur, jadi sarjana lain kan masuk kuliah di fakultas itu. Ada sih syaratnya, misalnya dia nggak boleh buta warna nih, dokter nggak boleh buta warna misalnya ya. Tapi kalau dia mau ke spesialis itu syaratnya lebih ketat ya. Termasuk akan ada yang pemeriksaan kejiwaan, itu akan terdeteksi tuh, misalnya ada kelainan dan sebagainya ya. Orangnya emosian gitu, bukannya ramah malah marah dia. Ada juga yang, ya itu maksudnya gini, kasus-kasus seperti itu kan ada dok. Artinya kembali ke orangnya, ke dokternya, karena dokter juga kan manusia ya. Betul. Jadi memang kami tidak menutup itu ya, jadi bukan menghindar. Kalau ini kami dari Ikatan Dokter Indonesia, dari PDUI, kalau ada kasus-kasus seperti ini, apalagi yang sifatnya itu kriminal ya, menurut saya ini sudah kriminal ya, misalnya memanfaatkan profesinya tuh untuk keuntungan pribadi, untuk menyalurkan hasrat dan keinginannya, sehingga menurut saya memang dia harus mendapat hukuman yang setimpal ya, dan karena ini mencemarkan profesi juga itu ya, betul profesinya itu. Dan itu kita juga nggak semua loh, tapi dokter juga kan masih banyak yang baik dan sebagainya, dan mungkin ini harusnya menjadi pelajaran yang pahit lah buat semua institusi pendidikan, bagaimana ngelola, bagaimana caranya menjaga itu bisa dipantau dan sebagainya. Itu menurut saya itu sudah ada kajian sendiri di universitas atau di fakultas kedokteran. Pada saat kuliah kedokteran itu ada mata kuliah bagaimana secara kejiwaan berhadapan dengan pasien? Ada. Kita tuh punya namanya Kodeki. Jadi Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, Kodeki itu di semester tengah nih, dia sebelum masuk ke rumah sakit akan dikasih namanya Kodeki. Kebetulan saya dosen Kodeki karena biasanya dari ID diminta. Jadi kita jelaskan tentang sumpah dokter gitu ya. Kemudian memang satu-satunya profesi mungkin ya yang diatur oleh negara untuk bersumpah loh Mbak. Jadi memang dari tahun 74 kalau nggak salah itu semua lulusan dokter itu harus disumpah. Dan sumpahnya itu harusnya itu mempertaruhkan kehormatan dan harga dirinya juga ya. Akan bertingkah laku sesuai dengan profesinya. Itu memang agak unik nih, karena dokter itu yang saya bilang itu sangat-sangat kadang-kadang kan cuma dia yang tahu. Misalnya tadi Mbak Novi bilang, pasien ini cukup misalnya obatnya segini nih, satu macam lah misalnya, yang murah misalnya kan. Tapi karena nih misalnya dia, kalau aku kasih yang lebih mahal, yang lebih bisa saya dapat untung dari obatnya, kan bisa. Pasien nggak tahu misalnya. Nah itu kan memang standar moralnya harus dijaga betul. Nah termasuk yang tadi misalnya
ada apa kesempatan lah, bukan kesempatan yang itu ya. Ada kan kalau misalnya dokter obgyn, dokter obgyn kan dia melihat semua tuh. Betul. Atau misalnya dokter bedah, dia operasi, ya kan dia mana dibius lagi pasiennya, iya, gitu kan. jadi udah kan nggak bisa apa. Jadi benar-benar kepercayaannya pasien betul. Itu yang luar biasa, dan hanya dia dan Tuhan lah betul. Yang harusnya jadi. Nah, Dok, satu lagi Dok, kalau melakukan tindakan itu sebenarnya dokter tuh harus didampingi sama perawat nggak sih? Ada, harusnya. Harusnya, iya. Harusnya nggak iya. sendiri ya? Iya. Jadi aneh kan kalau misalnya ternyata sendiri? Iya. Sebaiknya kan kadang-kadang gini juga Mbak, kenyataan di lapangan. Mohon maaf ini ada kasus kita kadang-kadang di ID juga ada dokter yang diperas tuh sama pasiennya. Kita udah bilang juga, misalnya nih, tahu-tahu pasien ngerasa dia apa-apain misalnya, ya itu motifnya beda lagi ya. Beda. Balik jadi memang ya. Di lapangan tuh nggak sesimpel itu menurut saya. Jadi saya mantan ketua ID gitu. Jadi pasiennya ngerasa si dokternya melakukan tindakan yang asusila misalnya kan, tapi saksinya nggak ada, dia cuma dengan pasien. Nah itu salah juga. Mungkin tadi Mbak Novi bilang harusnya kalau mau tindakan itu apalagi tindakannya lain jenis nih, pasiennya perempuan, dokternya laki, atau dokternya perempuan, pasiennya laki, misalnya kan gitu, sebaiknya harus ada perawat. Itu harus sih. Kemarin kasus kemarin ada CCTV. Iya. Kalau nggak ketahuan juga. Iya. Jadi memang idealnya sih memang ada yang harus dong. Ya. Apalagi yang mau tindakan. Kalau tindakannya kalau di rumah sakit tuh tim sih. Memang ada dokter anestesi, ada dokter bedah, ada perawat anestesi, ada perawat bedah, ada yang apa ya menyiapkan segala macam. Harusnya tim sih. Baiklah dokter, terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol. Lebih ke curhat kali ya. Ada beberapa pengalaman pribadi dan info-info dari teman dan lain-lain yang akhirnya tersampaikan juga gitu tentang obat, tentang bagaimana sebenarnya urutan kalau kita ke dokter itu urutannya pertama ngapain dulu, diapain dulu gitu kan. Terus sah nggak kalau dokter itu tidak meriksa terus langsung ngasih resep aja gitu. Karena ya mungkin hari-hari ini udah ngadepin yang begitu kali, dokter udah tahu nih sakitnya ini udah langsung kasih resep aja. Tapi pasien nggak puas dong kalau nah ini memang kan diperiksa ya tadi. Itu ada dok yang begitu dong. Jadi kayak dukun dong kalau gitu kan. Dokter kan diajarkan itu kan harus dengerin dulu, harus dia periksa. Kalau dia masih ragu, dia punya kewajiban untuk periksa di lab, mesti di ronsen dan sebagainya, alat namanya pemeriksaan petunjuk, baru dia menyimpulkan gitu loh. Jadi jangan kayak ini loh, kayak paranormal. Walaupun sudah tahu mungkin feelingnya badannya sakitin, tapi ya sebaiknya karena pasien itu lebih apa ya, sugestinya jadi dapat loh kalau diperiksa. Ya, saya pernah tuh ada sakit gatal-gatal gitu, saya cuma bilang gini, ini padahal dokter itu dokter boy, kan dokter umum ya. Saya bilang, saya kayaknya harus ke dokter boy. Sembuh. Ada begitu dok, sugesti begitu ya? Iya, ada sih. Gitu. Iya, jadi memang itu yang harusnya dibina. Nah, sama pasien itu ya, relationship antara dokter sama pasien itu memang harusnya seimbang. Jadi apa ya, tidak juga kita kok karena kita jadi tempat orang percaya kok jadi kita lebih superior dan sebagainya, itu kita bagus ya, dok? Betul. Baiklah, tapi dokter-dokter sekarang ramah-ramah. Saya mudah-mudahan dalam tanya dokter ini udah berhadapan dengan hampir 10 dokter umum dan spesialis, dan semuanya terbuka sih sebetulnya sekarang. Alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan jadi masyarakat pasien kalau berhadapan sama dokter nggak usah takut lagi lah. Kemarin sempat bikin Parno juga tuh yang main raba-raba itu kemarin ya untuk bagian obgyn itu kan, jadi Parno dok, mana pakai dibius lagi kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Akhirnya mudah-mudahan ini mematahkan spekulasi-spekulasi negatif lah, itu hanya oknum. Itu. Jadi jangan lupa masyarakat bahwa di profesi apapun selalu ada yang begitu. Oknum. Terima kasih dokter Adit. Ya, sama-sama Mbak Novi. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. Amin. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Dr. Aditya M. Biomed, Sekretaris dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, PDUI Cabang Lampung, yang sudah ngobrol banyak. Kalau hari-hari kita sakit pilek, pusing kepala, sesak napas, pasti ke dokter umum dulu. Kalau dokter kayak dokter Adit seneng ya, besok konsultasi lama-lama, malah nggak usah kasih obat, sembuh sendiri tuh. Terima kasih, sehat selalu untuk pemirsa yang menyimak program ini. Terima kasih untuk ID Wilayah Lampung untuk kerjasamanya. Dan saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.